Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Novia Pangestuningsi dari kelas Pasmod B2 dengan nomor mahasiswa 30531. Saya akan menganalisis fundamental Bank Mandiri. Yang pertama, saya menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan perbandingan jenis-jenis rasio yang dimiliki oleh saham suatu perusahaan. Di sini saya menggunakan beberapa kompetitornya pada subsektor dan menggunakan Bank CMB Niaga, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank BRI. Yang pertama dilihat dari tingkat ROI-nya. Semakin tinggi tingkat ROI suatu perusahaan, maka semakin bagus. Hal tersebut diperoleh oleh Bank BCA dengan posisi nomor 1, yang kemudian ada Bank Mandiri nomor 2. Kemudian ada DER. Semakin kecil DER, maka semakin bagus perusahaannya. Hal tersebut dapat dilihat oleh Bank BCA. Yang kemudian Bank Mandiri menempati urutan nomor 4. Selanjutnya ada PER. Yang nomor 1 diperoleh oleh Bank CMB Niaga. Yang kedua ada Bank Mandiri. Kemudian yang selanjutnya ada PBVR. Yang pertama ini diperoleh Bank CMB Niaga lagi. Yang ketiga ada Bank Mandiri. Kemudian dari tingkat dividen yield-nya, semakin tinggi tingkat dividen maka semakin bagus perusahaan. Hal tersebut diperoleh oleh Bank CMB Niaga dengan posisi nomor 1. Kemudian ada Bank Mandiri yang memperoleh posisi nomor 2. Sumber datanya saya peroleh dari RTI Bisnis pada tanggal 12 November 2020. Kemudian ada analisis kualitatif. Yang pertama, alasan mengapa memilih Bank Mandiri karena kampus STI YKPN Yogyakarta menjalin kerjasama dalam mengelola keuangan dengan Bank Mandiri. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang juga menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri, misalnya dalam pendistribusian gaji karyawan. Bank Mandiri juga mempunyai performa yang baik terhadap para pesaing-pesaingnya, sehingga bagus prospek kedepannya jika ingin berinvestasi. Penghargaan yang pernah diperoleh pada tahun 2015 pada ajang Indonesia Banking Award memperoleh penghargaan The Most Efficient Bank, The Most Reliable Bank, The Best Bank in Retail Bank Service, dan The Bank in Digital Service. Kemudian 3 tahun berturut-turut pada tahun 2016 sampai 2019 pada acara ASEAN Private Banker memperoleh penghargaan sebagai Best Private Bank Indonesia Domestik. Kemudian pada tahun 2019 di ajang BI Award memperoleh penghargaan sebagai berikut, yaitu ada kategori Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Falas, Bank Pendukung Pendalaman Pasar Uang Terbaik, dan Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik di cabang Sorong. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, ada 4 bank yang dilebur menjadi satu, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Bank-bank tersebut dilebur kemudian menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut itu memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan saat ini, Bank Mandiri telah meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Berikut ada video dari Bank Mandiri. 2 Oktober 1998, Bank BUMN terbesar di Indonesia, Bank Mandiri, didirikan. Cikal bakal Bank Mandiri bermula dari krisis ekonomi yang mendera Indonesia di medio tahun 1997-1998. Krisis ekonomi kala itu turut menghantam sejumlah sektor utama perekonomian, termasuk sektor perbankan. Untuk menanggulangi krisis, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi bank yang dinilai tidak sehat, baik bank umum milik pemerintah maupun bank swasta lewat bantuan Bank Dunia, ADB, dan IMF. Bank Mandiri adalah hasil penggabungan 4 bank yang direstrukturisasi, yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumidaya, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia.
Pasca penggabungan keempat bank ini, Bank Mandiri perlahan-lahan melakukan konsolidasi internal. Direktur Utama Bank Mandiri kala itu, Robi Johan, melakukan sejumlah langkah restrukturisasi yang cukup besar, diantaranya memangkas 8.000-an pegawai dan menutup 194 cabang. Salah satu momentum besar yang dialami Bank Mandiri terjadi pada 14 Juli 2003 saat pemerintah Indonesia melepas 20% kepemilikannya di Bank Mandiri melalui skema IPO. Dan hingga saat ini, porsi kepemilikan saham pemerintah Bank Mandiri hanya sebesar 60%. Sisanya sebesar 40% dimiliki oleh publik. Setelah berdiri lebih dari 21 tahun, saat ini Bank Mandiri telah berubah menjadi salah satu konglomerasi keuangan terbesar. Bank Mandiri tercatat memiliki 11 anak usaha yang bergerak di industri keuangan, diantaranya Mandiri Syariah, Bank Mandiri Taspen, Aksa Mandiri, Asuransi Inhold, Mandiri Sekuritas, dan Mandiri Kapital. Tak hanya itu, aset Bank Mandiri pun semakin tumbuh dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2014 aset Bank Mandiri hanya sebesar 855 triliun rupiah, maka pada semester pertama tahun 2019, aset Bank Mandiri sudah mencapai sekitar 1.235 triliun rupiah. Ini sekaligus menjadikan Bank Mandiri sebagai salah satu bank BUMN dengan aset terbesar di Indonesia. Bank Mandiri adalah sebuah bukti jika proses transformasi bisnis bank yang dilakukan secara bertahap dan terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar akan membuatnya terus berada terdepan, terpercaya, dan bertumbuh bersama para nasabahnya. Berikut ini ada produk-produk dari Bank Mandiri berupa simpanan, investasi dan asuransi, pinjaman, pengiriman uang, kartu kredit, dan e-banking. Simpanannya itu ada banyak sekali jenis-jenisnya, ada tabungan rupiah, tabungan now, tabungan falas, tabungan rencana, tabunganku, dan untuk pelajar juga ada, yaitu tabungan simpanan pelajar. Kemudian ada investasi dan asuransi. Bank BRI memberikan Bank Mandiri memberikan investasi dan asuransi berupa reksadana, ori sukul retail, asuransi Aksa Mandiri, asuransi kesehatan, asuransi umum. Kemudian ada pinjaman itu berupa pinjaman kredit serbaguna, kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna. Kemudian ada pengiriman uangnya itu ada outgoing transfer, incoming transfer. Kartu kreditnya itu banyak sekali menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki atau kegemaran. Misal traveling, Bank Mandiri menyediakan Mandiri Traveling Signature, Mandiri Precious, Mandiri Traveloka. Untuk yang otomotifnya, Mandiri menyediakan yaitu Mandiri Co-Brand Pertamina. Untuk yang gemar bermain golf, Mandiri juga menyediakan kartu kredit Mandiri Golf Signature, Mandiri Golf Platinum, Mandiri Golf Cloud. Kemudian ada e-banking juga. Kepemilikan Mandiri. Komisaris utama yaitu Bapak Muhammad Sati Basari, terus ada wakil komisaris utama ada Bapak Andrianov Asaniago, kemudian ada direktur utama itu Pak Darmawan Junaidi, yang selanjutnya ada wakil direktur utama itu Ibu Alexandra Askandar. Peran Bank Mandiri dalam menangani COVID-19. Bank Mandiri itu menyediakan bansos yang berupa e-warung, bantuannya berupa KPM, keluarga penerima manfaat, dan program keluarga harapan, sama bantuan sosial tunai. Bantuannya itu berupa sembako dan uang tunai. Kemudian ada laporan finansial. Dilihat dari income statement-nya. Faktor yang mempengaruhi harga saham adalah net income. Jika net income-nya hancur, maka harga saham kedepannya juga bakalan hancur. Biasanya jika saham bergerak sebelum laporan keuangan muncul, kalau harga sahamnya hancur, itu mungkin karena net income-nya bakalan turun. Ini dilihat dari tahun per tahunnya. Pada tahun 2015 sampai 2018 itu net income-nya ini naik. Terus pada 2019 sedikit turun. Ini karena 2020 belum berakhir, maka baru segini. Dilihat dari net profit margin-nya ini dari tahun ke tahun ini naik. Ini berarti menandakan kalau saham ini bagus. Kemudian
pada 2019 sampai 2020 turun ini karena belum selesai tahun 2020-nya. Kemudian ada balance sheet. Balance sheet ini akan bagus jika aset seimbang dengan ekuitas dan liabilitas. Nah, ini aset pada Bank Mandiri ini selalu naik tiap tahunnya, maka ini menandakan kalau perusahaan ini bagus karena asetnya selalu bertambah terus. Kemudian ekuitasnya juga bertambah terus setiap tahun. Nah, kalau ini utangnya tinggi atau liabilitasnya tinggi pada saham perbankan ini wajar. Karena uang yang diinvestasikan atau ditabung oleh masyarakat ini sama bank bukan dianggap sebagai hak milik banknya tersebut, tetapi dianggapnya sebagai hutang. Jadi wajar saja jika liabilitasnya ini tinggi karena menandakan kalau bank ini memiliki banyak nasabah dan banyak yang mempercayakannya. Kemudian ada cash reserve. Ada cash flow, dilihat dari cash reserve-nya. Ini naik. Pada tahun 2020 ini cash reserve-nya naik. Ini bagus karena Bank Mandiri memiliki kas yang tinggi sebanyak 89,6 triliun. Kasnya ini bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, bisa juga untuk membayar hutang. Kemudian ada case statistiknya, ada dividen per share-nya tiap tahun ini naik. Nah, ini berarti saham ini bagus karena tiap tahunnya membagikan dividennya ini naik dan presentasinya ini dilihat juga naik. Nah, ini juga bagus juga karena naik terus tiap tahunnya, bukan mengalami kemerosotan. Nah, listing date-nya Bank Mandiri ini pada tahun 2003. Nah, ini berarti menandakan kalau saham Bank Mandiri ini udah lama. Nah, ini bagus juga untuk diinvestasikan karena sudah lebih dari 3 tahun minimal. Investasi itu dilihat dari tahunnya, jangan baru saham umur 2 tahun terus diinvestasi itu jangan, karena tidak baik. Karena prospek kedepannya bisa berakibat fatal juga. Dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat ini juga sedikit. Ini juga bagus, berarti perusahaan masih dikendalikan oleh pemiliknya atau para pemegang saham di perusahaan, bukan masyarakat, karena ini sedikit juga yang dimiliki oleh masyarakat, berarti baik. Selanjutnya ada kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Mandiri mempunyai prospek yang baik atau performa yang baik untuk jangka panjang sehingga para calon investor dapat menanamkan modal atau saham pada perusahaan ini. Saya sekian dari presentasi saya, terima kasih.